Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, polisi menyapa. Bapak mohon izin, ini kita buka saja supaya kita ngomongnya juga terlihat, kita bukan nanti dikira lip sync nanti. Tapi tetap kita patuh terhadap protokol kesehatan di masa Indonesia gitu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh barokah. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, saya sudah ketemu berapa kali dengan Bapak? Beberapa kali sudah berkali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin, amin, amin. Dan anak-anak kita semuanya selalu sehat juga. Amin. Dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mohon izin Bapak, sebelum kita mulai, monggo bisa dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur alhamdulillah ala sekalian. Kita panjatkan hari ini, mari kita bermunajat kepada Allah. Semoga acara yang penuh berkah ini mudah-mudahan yang pertama senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mudah-mudahan acara ini senantiasa memberikan manfaat dan pengetahuan pada kita semuanya, pada kalian semuanya, dan bisa dijadikan pedoman di dalam bersikap dan bertingkah laku ala diniyah wa ala niyatin salihah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil jalali wal mulkil karim wa 'azimi sultani walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana bil jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bindaka 'ala darajat wa tarfa'una bindaka 'ala darajat wa tarfa'una bindaka 'ala darajat wa tuballighuna bindaka awsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al mamat. Allahumma ij'al imanan sadiqan ya Allah wa qalban khashi'an wa 'amalan salihan wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa talamidana SMP Negeri 3 Lumajang min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wa ahli al-huda wa ahli al-ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi wa rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ulangi lagi. Kalau bisa teriakannya itu bisa meruntuhkan genteng-genteng yang sebelah kanan kalian. Coba saya pengen dengar semangatnya calon pemimpin bangsa ini. Semangat pagi. SMP 3 Lumajang. Luar biasa, tepuk tangan buat kalian. Luar biasa Bapak, semangatnya anak-anak ini luar biasa Bapak. Saya pengen tahu Bapak, resepnya membuat anak-anak tertib seperti ini itu bagaimana Bapak? Ya memang yang pertama menurut saya pengawasan. Oh, pengawasan. Dan
contoh ya, contoh atau ladanan tapi yang paling penting adalah kepercayaan kepada anak-anak. Meskipun kepercayaan itu kemudian diiringi dengan pengawasan yang tetap harus kita lakukan. Seperti layangan dikasih tali gitu, Pak. Kadang ditarik, kadang diulur gitu. Ya ini jadi pembiasaan ini memang dari sejak kita pandemi awal sudah boleh masuk, kita setiap hari Senin meskipun tidak upacara tetapi kita sudah berkumpul berbaris untuk membiasakan diri bagi anak-anak untuk bisa menyiapkan mentalnya, menyiapkan fisiknya, menyiapkan segala sesuatunya di minggu itu diawali di hari Senin. Dan berarti setiap Senin itu mesti ada apel seperti ya minimal apel gitu. Mohon izin Bapak, di era saat ini anak-anak itu kadang berpikir, aku berangkat misalkan jam 7 masuknya, kadang-kadang merepet 5 menit sebelum jam 7 itu berangkat. Akhirnya tidurnya itu dimolor-molorin, kadang mandinya ditelat-telatin. Iya, bener nggak guys? Saya dapat SMS soalnya dari mereka. Dan tujuannya apa? Supaya mereka bisa naik motor. Alasannya ke orang tua, "Mak, aku telat, naik sepeda motor gak iso." Nah itu, iya. Kayaknya seperti itu. Dan dari sekolah untuk mencegah, ini kan memang aturan pemerintah terkait dengan anak seusia anak-anak kita ini nggak boleh naik motor. Kiat-kiat untuk di sekolah bagaimana supaya untuk mereka tidak naik motor, Bapak? Kita tetap memberikan kesadaran dan dialog dengan orang tua. Kita sering mengundang orang tua. Pada semester ini saja kita kalau tidak salah 2 atau 3 kali ketemu dengan orang tua. Salah satunya yang membahas adalah mengingatkan untuk tidak diizinkan membawa motor. Tapi akhirnya anak-anak ini ya juga orang tuanya rupanya juga tidak bisa menggak, ini susahnya. Jadi yang penting kita kewajibannya adalah memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi, dan terus-menerus mengingatkan pada anak-anak dan orang tua pada saat kita berkesempatan untuk bertemu dan memiliki kesempatan untuk ada forum tertentu yang bisa kita lakukan. Itu upaya dari sekolah sudah. Nah sekarang kira-kira kalau saya tanya kepada kalian, orang tua memperbolehkan nggak kalau naik motor? Coba saya pengen tahu seberapa banyak orang tua yang memperbolehkan naik motor, angkat tangan. 1, 2, 3, 84. Coba yang tidak memperbolehkan naik motor, angkat tangan. Alhamdulillah, lebih banyak yang tidak memperbolehkan. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa orang tuanya sadar. Kan begitu Pak? Betul. Sudah mengerti aturan lalu lintas. Betul. Yang mengerti adalah yang tidak memperbolehkan. Betul. Yang tidak mengerti adalah orang tua yang memperbolehkan, termasuk anaknya berarti tidak mengerti. Yang begitu. Dengan bangga ngacung itu. Kalau naik motor nggak boleh, gulung-gulung dia. Iya nggak? Iya itu. Jadi kalau kalian punya orang tua yang tidak memperbolehkan, banggalah sama orang tua yang seperti itu. Tepuk tangan yang orang tuanya tidak memperbolehkan naik motor. Karena gini guys, karena secara tidak langsung orang tua kalian itu sudah menyiapkan masa depan kalian. Kenapa menyiapkan masa depan? Karena orang tua kalian tahu kamu itu nanti pengennya orang tua jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Makanya nggak boleh naik motor. Kalau kalian naik motor, kalau ada apa-apa di jalan, diblayer kancane pasti emosi, bener nggak? Iya, kalau diblayer kancane pengen ngegas, gak ro ngarep ono truk. Dar. Iya Pak. Nanti kalau dar kecelakaan kakinya patah, habis guys masa depan. Bisa nggak jadi aparatur negara atau jadi Polri atau TNI kalau kakinya cacat? Nggak bisa. Maka saya bilang berbahagialah, berbanggalah kepada orang tua kalian yang tidak memperbolehkan naik motor. Nah ini kalau yang saya bilang, kalau kepada orang tua yang memperbolehkan
naik motor mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada Amin. orang tuanya. Oke. Dan anak-anak ya tentunya. Iya, Bapak. tentunya anaknya juga. Jangan kalau bisa ketika berangkat sekolah menyiapkan diri untuk menjadi atlet atau menyiapkan diri menjadi orang yang akan sukses masa depan. Oke. Contohnya mungkin seperti naik sepeda. Iya. Kalau sepeda itu kakinya bisa kuat. Kalau mati kan di sini katanya SMP-nya banyak olahraga. Atlet ya. Atlet sepeda. Nah, itu luar biasa Bapak. Ketika jadi berangkat sekolah, sepeda atau berlari, insya Allah kakinya semakin kuat Bapak. Oke, amin. Jadi kalau yang kita lihat volume atau jumlah sepeda pancal yang terparkir di SMP itu banyak Pak. Sampai tempatnya kurang. Nah ini menunjukkan bahwa memang kesadarannya orang tua sudah bagus kesadarannya. Kalaupun ada yang jalan dari Grati sana itu hanya baris satu peloton tidak sampai. Tapi ada dari Grati, ada dari yang utara sana yang titip sepeda motor, itu orang tua yang mungkin perlu kita undang khusus ini ya. Untuk pemahaman terhadap peraturan itu. Kalau titip-titip, kalau motornya hilang kan kasihan orang tuanya. Betul. Oke. Tapi saya dengar titipnya itu juga tidak bayar ya Pak. Oh nggak bayar Pak? Tidak bayar, mau geledak nong tok rupanya. Aduh. Ya, sehingga kalaupun yang punya rumah kan tidak punya tanggung jawab untuk apa melindungi menjaga motor tersebut. Menjaga itu. Nah, itu waspada guys. Yang naik motor hati-hati. Kalau kalian nggak waspada dengan motormu bisa jadi hilang. Makanya enak goes guys, biar sehat. Ya. Oke, Bapak mohon izin. Kegiatan sekolah kalau siang hari itu di masa jam istirahat untuk isoma itu bagaimana di sekolah sini Pak? Sementara dalam semester ini kita tidak ada istirahat. Oh nggak ada istirahat? Tidak ada istirahat, tetapi pada akhir dari pembelajaran kita sholat duhur. Alhamdulillah. Sholat duhur bersama-sama ya. Semuanya semua siswa dengan kapasitas musolahnya 100 orang, tetapi 700 orang sholat bersama-sama. Luar biasa ini. Anak-anak saya luar biasa kalau tentang sholat. Luar biasa ya Allah. Ya mudah-mudahan saya mendoakan, mudah-mudahan negeri ini juga mendoakan bahwa nanti anak-anak segera dibangunkan masjid oleh Allah. Amin. Melalui tangan-tangan pemerintah. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ya. biar ibadahnya lebih khusyuk lagi. Ya, kami yakin Pak, karena doa anak-anak yang 700 itu doa bersama-sama itu yakin didengar oleh Allah SWT. Oleh karena itu pada saat sholat anak-anak bisa memanjatkan sesuatu yang ada di hati kalian, ada keinginannya, pada saat itu panjatkan doa, pada saat itu insya Allah mustajabah. Amin, alhamdulillah. Kira-kira kalian seneng nggak kalau punya masjid sendiri? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Bapak, ini ujian untuk sekolah sudah dimulai? Sudah selesai ini. Sudah selesai. Anak-anak sudah bebas. Kira-kira guys, ada yang dapat 100 nggak? Wah itu yang belakang ngacung dapat 100 katanya. Oh yang depan. Sip kalau begitu. Harus Alhamdulillah. pede, harus pede. Mantap. Nah, kalau kalian kira-kira ada yang remedi nggak? Harus itu memang. Ada remedi nggak? Harus Ada ya? dilakukan. Terutama pada tugas-tugas Bapak, banyak sekali anak-anak kita itu masih tertinggal di tugas. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu Dewan Guru luar biasa opennya ya, kan open ya. Setiap waktu diingatkan tugasnya, ditagih tugasnya terus menerus, sampai yang jarang masuk pun sampai jarang sering tidak masuk itu pun didatangi, dikunjungi ke rumahnya. Nah itu pendekatan seperti itu mungkin jarang dilakukan Bapak Ibu Guru. Di sini seperti itu luar biasa. Tepuk tangan buat SMP Negeri Kabupaten. Hari ini guys, saya kasih tahu ya. Hari ini dimulai adanya operasi patuh terhadap peraturan lalu lintas.
Nah, mulai tanggal 13 ini 2 minggu ke depan sampai tanggal 26. Ya, kalau ada sepeda motor Bapak, sepeda motornya knalpot brong, motor herek, terus bannya ban cacing. Ban cacing itu bannya kecil itu loh. Oh begitu Ya, ya. bannya kecil, terus posisi motornya pendek. Nah, kemarin itu Bongko. iya, ada yang sepeda motornya setirnya sejajar dengan soknya. Nah, bagaimana cara mengendarainya kan susah ya. Hanya orang-orang yang nah, makanya kalau naik motor ya yang normal aja. Orang Jepang itu udah pinter-pinter untuk mendesain motor itu supaya nyaman dikendarai. Nah, ketemu datang di Indonesia, orangnya kreatif-kreatif, motornya dibuat Modifikasinya kelebihan Bapak. Spionnya nggak ada, terus ada yang dikasih spion di ujungnya. Jadi kalau lihat ini dulu, sehingga itu mengganggu konsentrasi sebenarnya. Betul. Gini dulu, dilalah truk masih di depan. Iya, iya. Itu bahaya sekali bagi pengendara. Oke. Kalau ada orang tua kalian yang naik motor seperti itu, diingatkan, Pak, hari ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, seluruh Indonesia, Polri itu mengadakan operasi patuh serentak seluruh Indonesia. Jadi setidaknya harus patuh terhadap aturan yang ada seperti yang saya sampaikan tadi. Kira-kira anak-anakku sepakat untuk menyampaikan kepada orang tua? Ya, biar orang tua sadar. Kalau datang ke sini, misalkan datang ke sekolah, Bapak, anak-anak itu ada yang diantar orang tua nggak? Banyak. Oleh karena itu kami mengatur yang di depan itu lalu lintasnya agar turunnya ada di dalam sehingga tidak mengganggu lalu lintas di luar. Betul. Sehingga putarnya jadi harus putar dulu sehingga tidak mengganggu lalu lintas yang di luar. Betul. Karena dengan masuk saja sebenarnya sudah mengganggu, apalagi masih menurunkan anak-anak yang di, nah itu sangat mengganggu. Sehingga sama-sama mau berangkat soalnya Pak, kan sama-sama yang dari selatan mau berangkat ke kantor, mau mengantarkan anaknya, terhalang oleh kita yang mau masuk ke sini. Yang dari utara juga demikian. Oleh karena itu kita harus sadar terhadap posisi kita yang berada di tepi jalan yang ramai. Oleh karena itu diatur untuk turunnya anak-anak itu ada di dalam. Tolong ini juga diberitahukan pada orang tuanya. Kan begitu Bapak. Nah, kalau naik sepeda motor, anak-anakku naik kan bonceng nih, dianterin. Ada yang pakai helm nggak? Nah, ini ya. Ya. Kalau kira-kira kalau pakai helm itu takut polisi atau takut jatuh? Lebih banyak takut polisi katanya. Jangan takut sama Pak Polisi. Pak Polisi ini bukan sesuatu yang menakutkan, guys. Kalau polisi itu sahabat kalian. Kalau kalian tertib berlalu lintas pakai helm, udah nyantai aja pakai helm, nggak usah takut polisi. Ada polisi, nggak ada polisi, tetap pakai helm. Supaya apa? Kalau kita nanti nggak tahu kita itu ada yang namanya apes, musibah, kita nggak tahu kapan waktunya. Tapi ketika itu terjadi kita pakai helm, kita jatuh ke tanah air. Kalau tanah air itu biasanya nggak apa-apa karena ledok, nggak terlalu keras. Tapi kalau di aspal, nah itu guys bisa jadi nanti babras guys. Ya. Kalau sudah babras, kepalanya rusak, nanti pacarnya lupa. Itu yang tidak khawatir itu. Iya. Memang anak-anak ini apa sudah ada yang pacaran gitu Pak, di sekolah? Ada tidak ini? Tidak ada ya. Tidak ada yang satu. Nggak ada yang disiarkan sembunyi-sembunyi. Nggak apa-apa, pacaran boleh, tapi harus tahu aturannya. Ya nggak boleh yang lebih
dari yang semestinya kita punya aturan agama, kalian punya aturan punya agama yang kuat toh. Harus tahu itu mana yang tidak boleh, yang diharamkan, nggak boleh, nggak usah. Betul, betul. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri, terutama bagi anak-anak, bagi peserta didik SMP Negeri 3 Lumajang yang harusnya sudah sadar menjaga diri sendiri, menjaga akhlak kita bersama-sama. Di akhir dari yel-yel kita adalah akhlakul karimah. Nah, itu yang kita harapkan dimiliki oleh peserta didik SMP Negeri 3 Lumajang, masih belajar di sini atau sudah keluar dari SMP Negeri 3 Lumajang. Mudah-mudahan sesuai harapan Bapak, anak-anak kita menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, terutama agama. Bener gak guys? Mohon izin Bapak, mungkin berkaitan dengan lalu lintas kembali Bapak. Bapak Ibu guru, saya nyindir ini jadinya. Apakah ada yang berangkat sekolah nggak pakai helm Bapak? Insya Allah tidak ada kalau guru. Semuanya pakai. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi Bapak Ibu guru kita untuk dalam perjalanan. Yang paling dekat kan rumahnya Suruci, tetap pakai kok. Pak Sony itu kan tetap pakai. Pakai Sony tetap luar biasa. Karena di sini ada keteladanan buat anak-anak. Luar biasa. Untuk berkaitan dengan sekolah, program sekolah ke depan setelah ujian ini Bapak, apa ada program ke depan Bapak? Dalam 2 minggu ini nanti kita akan tidak, liburnya nanti setelah rapotan. 2 minggu ini nanti kita akan kelas meeting, kelas meeting, lomba, banyak lomba, banyak lomba nanti. Yang salah satunya adalah lomba-lomba yang dilombakan di tingkat kabupaten. Lomba-lomba yang dilombakan di tingkat kabupaten apa? Salah satunya adalah pidato. Hal-hal yang seperti itu harus tetap di samping nanti ada game-game yang memang harus kita lanjutkan. Senang sekali Pak. Iya. Kalau lomba-lomba. Ingat 17-an kayaknya. Kelas 8 D. Panggilannya? Novela. Novela. Saya mau bertanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak polisi terutama untuk anak motor atau nafis? Saya senang sekali dengan anak-anak motor. Kebetulan saya juga anak motor. Tepuk tangan untuk anak-anak motor. Ya, anak-anak motor itu mereka sebenarnya pengen untuk memperlihatkan jati dirinya. Aku loh anak motor. Kadang-kadang tapi mereka lupa dengan aturan yang sudah ada. Boleh kita menunjukkan jati diri, tapi aturannya kita itu sebagai manusia yang hidup di negeri Indonesia yang tercinta, maka kita harus ikut aturan di negeri ini. Boleh anak motor, ada komunitas motor santun ada. Itu ya motornya santun semua, lengkap spion ada, semuanya ada, bahkan tutup pentilnya ada. Mereka dilengkapi dengan jaket supaya nggak kedinginan dan masuk angin. Nggak apa-apa, saya setuju. Yang kurang pas itu adalah ketika komunitas motor itu membentuk suatu persaudaraan yang tidak membabi buta, persaudaraan yang membabi buta. Artinya begini, ketika merasa dirinya terancam oleh orang lain, mereka mengandalkan teman-temannya, akhirnya terjadi tawuran. Nah itu yang terbaik. Hindari ketemu dengan kelompok seperti itu. Oke, kalian akan selamat atau kalian akan dapat geng seperti itu, tapi nantinya kalian akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Sudah, cari komunitas yang lurus-lurus saja, malah enak kita. Kita ada polisi razia, santuy, nggak perlu bingung, ya nggak? Kalau komunitas motor bro, ban cacing, sudah ketika ada polisi cepet-cepet dan ngalih. Masalahnya kalau cepet-cepet dan ngalih, kalau ada apa-apa di jalan, yang rugi siapa? Misalkan kita takut balik kanan, set, dilalah mobil di belakang itu kenceng, nggak tahu kalau dia mau balik kanan karena nggak ngasih tanda tangan.
mau balik kanan atau ngasih sen. Makanya bisa jadi itu mencelakai pengendara tersebut. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Iya. Terutama orang tua yang udah membesarkan, dilalah ketabrak, cacat, yang sedih orang tua pasti bingung. Bagaimana masa depan anak saya? Bagaimana kehidupannya nanti? Begitu. Kasihan orang tua. Mungkin itu. Ya. Terima kasih, Pak. Salah satunya adalah kuncinya adalah gini. Mengikuti suatu kelompok, jangan menutup dengan kelompok yang lain. Mengikuti suatu perkumpulan, jangan kemudian benci terhadap perkumpulan yang lain. Mengikuti geng, salah satu geng, jangan merasa geng yang lain adalah musuh. Itu yang menjadi kunci. Sehingga tujuan kita mengikuti geng adalah memperbanyak teman, memperbanyak hubungan. Jangan malah menutup hubungan kita dengan orang lain. Ini ya mungkin dari kuncinya ya. Monggo lanjut. Sudah cukup waktunya. Cukup Bapak. Mungkin dari beliau berdua ada pertanyaan untuk anak-anak. Soalnya sudah disiapkan 5 hadiah. Mungkin ada 5 pertanyaan untuk anak-anak. Anak-anak ini dengarkan apa enggak sih yang belakang itu? Nah, tapi khusus yang belakang yang jawab. Monggo Bapak. Mungkin Bapak mau sekolah. Yang sana itu kelihatannya tertib tapi ini Pak. Malah. HP-nya tuh malah ngegame balik itu. Ya, monggo Bapak. Iya. Ada pertanyaan ya? Pertanyaan mungkin tentang lalu lintas juga. Bapak. Pertanyaan tentang lalu lintas, siapa yang nanti bisa menjawab? Begitu gitu. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi sepeda motor. Iya. Usia berapakah? Ngacung, belakang. Tunjuk Pak Ilmi, Pak Ilmi tunjuk. Belakang dulu Pak Ilmi yang tunjuk. Pak Ilmi yang tunjuk. Oke, maju. Nah, di situ sudah tidak apa-apa di situ. Usia berapakah untuk bisa mendapatkan surat izin mengemudi sepeda motor? Sebutkan nama. 17 tahun. Sebutkan nama dulu. Sebutkan nama karena dicatat. 8M. Saudara, namanya siapa? 17 tahun Pak. Namanya 17 tahun. Islam Damian 8M. Ya. Berapa usianya? 17 tahun. 17. Ya. 17 tahun. 17 tahun Bapak. Betul nggih Bapak. Betul ya? Oke, betul. Ikan aplaus. Sam Javian. Bapak Ali. Sudah Ya. siapkan Pak Ali. Di Pak di Pak sudah di Pak Kesini, Saiful. Ini Sudah, Pak biasa Saiful. bunyikan 3. Monggo Pak, ada pertanyaan lagi dari saya. Ini mungkin di luar lalu lintas Bapak, tapi berkaitan dengan namanya HP. Karena tadi disinggung masalah HP miring. Nah, HP miring itu biasanya kan apa namanya identik dengan namanya game. Gamer itulah. Nah, bagaimana ketika kalian tahu teman kalian main gamenya itu dengan menggunakan mata, dengan KP menggunakan mata ya, melihatnya, tapi sangat dekat sekali. Bagaimana caranya mengingatkan? Pasti nanti korbannya matanya akan pakai kacamata yang sangat tebal. Nah, bagaimana cara mengingatkan yang baik sehingga teman kalian itu merasa diingatkan, itu merasa senang dan nggak merasa semacam apa ya, dihujat, tapi diingatkan secara bagaimana secara teman antar teman. Bagaimana caranya? Moga angkat tangan. Yang belakang biasanya 9M. Dekat Pak Ridwan itu. Ya monggo. Itu yang angkat tangan. Nah, boleh. Biasanya tidak tahu mereka pelajaran. Pak Ridwan itu yang nunjuk. Nah, Pak Ridwan. Mic. Ya, mic-nya itu. Namanya yang jelas, tidak usah ke susu. Menyebut namanya yang jelas, tidak usah ke susu.
Nadia. Ya, bagaimana caranya? Menasehati dengan cara baik dan halus dan tidak menyinggung perasaannya. Nah, bagaimana caranya? Praktekkan. Praktekkan. Praktek. Dengan bahasamu sendiri sudah. Nah, misalkan itu temanmu yang tadi depannya, ya itu berdiri. Nah, misalkan itu temanmu yang sedang asik main game, tapi sangat dekat sekali mainnya ke mata. Nah, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada dia? Ya, dicoba. Nah, melihatnya itu dekat sama mata. Iya, betul. Ya, coba. Rifka, cara memegang HP dalam bermain game kamu itu salah. Itu dapat merusak mata kamu. Ya, bahasa sendiri seperti itu. Itu kan bahasa Indonesia. Kamu ngomong sama teman pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Jawa, pakai bahasa Jawa. Yang sekiranya enak, nyaman, gitu loh. Wajar. Yuk, dimulai. Rifka, sampean lek dolanan HP jadi motornya sampean loro. Ya, tepuk tangan. Kok fotonya sama? Mungkin demikian Bapak yang bisa kami sampaikan atau bersama-sama dengan Bapak komunikasi seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini nantinya bisa mendapat ridho Allah. Amin. Dan apa yang kita cita-citakan termasuk masjid mudah-mudahan segera dijabah oleh Allah. Amin. Dan tentunya untuk anak-anak mudah-mudahan selalu patuh kepada orang tua. Saya berpesan, polisi menyapa berpesan kepada kalian untuk selalu patuh kepada orang tua, jangan lupa kepada bapak ibu gurunya. Sukses apapun tanpa beliau kalian bukan apa-apa. Jadi harus selalu tawadu kepada bapak ibu guru, karena dengan lantaran beliau kalian nanti menjadi orang sukses. Makanya selalu tawadu sama beliaunya. Mungkin itu Bapak yang bisa kami. Terima kasih atas kehadiran Polres Lumajang dalam acara yang seperti ini. Ini apresiasi kami dari SMP Negeri 3 Lumajang, luar biasa mengadakan